Salah satu yang ramai akhir-akhir ini adalah tentang meluruskan sejarah pendirian organisasi terbesar di Indonesia, organisasi Islam dan juga kemasyarakatan, yaitu Nahdlatul Ulama. Lalu simpul dari masalah pelurusan ini salah satunya adalah ada gerakan nyata, yaitu penarikan sumber ajar atau buku pegangan untuk pelajar di tingkat madrasah ibtidaiyah atau apa itu, yang terindikasi di dalamnya itu ada informasi yang tidak akurat. Bahkan ini langsung dinyatakan oleh Ketua Umum PBNU-nya, yaitu Gus Yahya. Kalimatnya sangat jelas ya, saya kutip di bagian yang paling tajam. Apabila ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, nah itunya itu kembali ke atas, dimana seperti buku di samping ini, yaitu buku berjudul KNU-an, di situ memuat satu cerita yang bersumber dari ceramahnya Habib Lutfi, yang isinya adalah ternyata kakeknya Habib Lutfi itu termasuk sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, kira-kira begitu ya. Maka judul di Republika, headline-nya ini adalah LP Ma'arif, NU bergerak cepat, larang buku sejarah, sebut kakek Habib Lutfi pendiri NU. Ini isu begini ini naik ya. Hal-hal seperti ini naik sekarang karena ini dianggap oleh entah atas dasar apa sepaket dengan fenomena pembatalan nasabah Alawi. Jadi mulai dari pemalsuan kuburan diiba'alawikan, klaim-klaim tokoh-tokoh sebagai Ba'alawi, Ba'alawi cucu Nabi palsu, DNA-nya G, plat G bahasanya, mereka otek Belanda dan sebagainya. Nah, ini salah satunya adalah yang ini juga menjadi viral, mau tidak mau, karena dianggap satu paket. Walaupun kalau saya pribadi, saya menyaksikan narasi keras dari Ketua Umum PBNU itu ya masih dalam masalah ini. Tidak pernah saya dengar Ketua Umum PBNU ini bicara tentang nasabah Alawi membatalkan. Malah kalau kita dengar, sejak awal beliau itu sudah instruksinya itu sudah kita ikut As-Sawadul A'dom, kita ikut para ulama kita, mereka meyakini begitu, sudah seperti itu. Itu sejak awal kan demikian. Tidak pernah ada narasi meragukan Ba'alawi ini, atau bahkan misalnya mendukung, ya kita harus dukung kajiannya Kemat. Nggak ada begitu ya. Ya walaupun ada pertanyaan kenapa Kemat masih di PBNU, wallahu alam ya. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Tetapi dari semua rangkaian-rangkaian atau puzzle-puzzle, bagi yang menganggap itu puzzle ya, kalau bagi saya mungkin ya berdiri sendiri masing-masing Ferguson ya. Ini masalah apa, ini masalah apa, ini masalah apa. Nggak mesti karena ini positif terkonfirmasi pemalsuan misalnya lalu semua berarti palsu termasuk nasab-nasabnya. Saya kira PBNU nggak begitu juga cara berpikirnya ya. Tetapi mana yang memang palsu, memang tidak benar, memang ada kebohongan, ya memang harus ditarik. Kenapa? Karena menyebarkan informasi yang keliru itu adalah tindakan yang tidak baik, karena itu akan memburamkan sejarah, kan begitu. Apalagi misalnya ya mungkin harus ada klarifikasi dari yang bersangkutan, atau jangan-jangan yang bersangkutan punya pembuktian, atau bagaimana bisa divonis ini benar ini salah ya. Karena kalau kita dengarkan ceritanya di situ kan ada seorang Habib Ba'alawi, kakeknya Habib Lutfi itu bercerita ke Mbah Hasim gitu, tapi namanya tidak mau dicantumkan dalam pendirian PBNU, dalam pendirian NU maksudnya. Lalu diungkap oleh cucunya, yaitu Habib Lutfi, kalau tidak salah begitu ya, seperti yang tertulis di buku ini. Itu sudah ramai di pemberitaan. Saya tidak bicara masalah apa poin materinya, tetapi jangan lalu dianggap oh kalau begitu Kiai Emaduddin itu disupport oleh PBNU, disupport penuh. Apa buktinya disupport penuh? Yaitu satu persatu mulai diungkit, atau mulai diangkat, atau mulai langsung disikapi, dimana dianggap serangkaian. Ya kita tunggu saja. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ya kita tinggal nantikan saja. Apakah nanti PBNU juga akan turun tangan masalah pemalsuan makam? Apakah nanti juga akan bersuara masalah Ba'alawi ini bukan cucu Nabi? Ya kita tunggu saja. Cuma kalau sampai saat ini yang bisa kita baca, bisa kita telaah adalah bagaimana pernyataan Rais Am PBNU yang sudah berkali-kali sedikit pun tidak pernah bergeser dari yang pertama kali dinyatakan bahwa Ba'alawi itu sudah sahih. Bahkan yang terakhir adalah kalau orang mengatakan itu hanya husnudzon, ilmu ulama dianggap husnudzon, itu kurang ajar, itu celaka itu. Ilmu itu amrun jazimun la yaqbalu at-taghayyur. Ulama-ulama kita itu nggak sembarangan ketika mereka menulis kutub, ditirakati, kira-kira kan begitu ya.
Tetapi ini kan masalah sudut pandang saja. Mungkin bagi Pro Kiai Imaduddin ini adalah sesuatu yang mengembirakan dalam artian ada harapan nanti PBNU ya. Kalau nggak salah yang sedang mau didesak itu MUI, tapi entah masalah apa ya, ada itu kan isu-isu begitu. Ya kita tinggal tunggu pemberitaannya. Cuma yang jelas ini multi tafsir saja. PBNU bersuara lantang dalam hal ini, apakah murni memang mau meluruskan sejarah, artinya berarti di situ saja, atau sebetulnya nggak ada urusan dengan Ba'alawi atau dengan siapa. Seandainya ini bukan kakeknya Habib Lutfi pun kalau keliru ya akan ditegur. Misalnya kakeknya Mukidi, tiba-tiba kakeknya Mukidi jadi pendiri NU, sementara itu tidak didukung oleh sejarah-sejarah yang akurat, maka pasti ya juga akan dikritiki. Bisa jadi kan demikian. Jadi nggak langsung dianggap sepaket, oh berarti ini sedang benar-benar menyoroti Ba'alawi. Pemalsuan sejarah yang dari Ba'alawi diusut, makam yang dari Ba'alawi diusut, nasab Ba'alawi diusut. Kalau sampai saat ini belum bisa dipastikan demikian. Ya kalau bagi pendukung mereka, yo ini adalah support nyata dari PBNU mendukung Kiai Imad. Ya silahkan kalau berpikir begitu ya. Saya membaca apa yang tampil di permukaan. Bukan bisik-bisik di belakang, bukan apa. Saya membaca apa yang terlihat dari PBNU itu yang misalnya Kiai Haji Dr. Fahrur ya, itu jelas berseberangan dengan Kiai Imad, bahkan menyatakan PBNU tidak sama dengan Kiai Imaduddin. Entah kalau sudah dianulir atau apa, tapi yang jelas itu pernyataan masih ada dan belum ada yang terbaru, berarti belum mansuh, bahasanya kan begitu ya. Artinya kalau kita bicara PBNU tidak bisa lalu disikapi dengan narasi tegasnya Gus Yahya dalam masalah ini, berarti Gus Yahya sepaket dengan Kiai Imaduddin. Walaupun mungkin ini juga termasuk isu yang diangkat oleh kelompoknya Kiai Haji Imaduddin ini ya, tentang pengkaburan sejarah atau tentang ada kekeliruan sejarah entah disengaja entah tidak ketika bicara tentang orang-orang yang terdaftar sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi begitu ya. Kalau semuanya kita yang menakar-nakar dan dalam masalah ini ya sah-sah saja. Toh memang tidak ada pernyataan yang soreh, yang kita tidak perlu berdebat juga masalah ini ya, opini masing-masing saja. Karena kalau kita berdebat juga apa tolak ukurnya? Ketika mengatakan oh enggak ini enggak berkaitan dengan Kiai Imaduddin, apa tolak ukurnya? Ketika mengatakan oh ini jelas mendukung Kiai Imaduddin, ya apa juga tolak ukurnya? Tapi kalau dalam masalah nasab jelas. Kenyataan Gus Yahya itu secara dohir kita mempercayai atau meyakini Ba'alawi dzurriyyah Nabi. Apapun namanya, mau husnul dan mau apa, yang penting tidak mengatakan Ba'alawi batal, kan begitu. Sementara Kiai Imaduddin jelas mengatakan batal, jadi jelas berbeda. Perkara sama dalam masalah ini, yang entah kesamaan karena objeknya Ba'alawi atau spirit meluruskan sejarah. Itu juga ya saya lebih yakin kepada yang general saja, meluruskan sejarah. Jadi kalau ada nama-nama yang tidak mestinya ada, terus ternyata mau dicoba diada-adakan, ya itu dikritisi. Mau kakeknya Habib Lutfi, mau Mukidi, mau Maman, mau Mimin, kalau tidak terdaftar ya mesti dikritisi. Gitu saja sih ya. Allahumma hdina